cita-cita aku Bu, itu bukan masuk SMK. SMA atau SMK, pikiran itu ada ya Kak? Berarti Kakak tuh takut. Menurut saya pelajarannya itu susah. Sebenarnya maunya masuk SMA. Betul. Halo Sobat Alhasana, balik lagi nih ke Alhasana Talk. Hari ini kita akan bahas pertanyaan yang sering banget ditanyain sama adik-adik SMP tentang SMK. Salah satunya gini, kira-kira kalau masuk Alhasana itu kakak kelasnya jutek nggak ya? Lalu yang kedua, pertanyaan yang muncul, karena SMK itu kejuruan, sudah pasti ada pelajaran kejuruan. Nah, kira-kira susah atau enggak? Lalu yang terakhir, teman-temannya asik atau enggak? Nah, kita sudah kedatangan nih sama narasumber kita yang kece dari SMK Alhasana kelas 12 ya Kak? Iya. Halo Kak Lestia. Halo Bu Ami, halo semuanya. Oke, Kak Lestia. Apa? Sekarang kamu sudah kelas 12 nih. Betul. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan tadi sempat muncul nggak sebelum kamu masuk ke SMK Alhasana? Yang pertama itu tentang kakak kelas. Biasanya kan kakak kelas itu adik kelas itu kan takut dengan kakak kelas ya Ibu. Oke. Betul. Nah, dari yang SMP saya merasakan bahwa kakak kelas itu agak galak, agak jutek gitu, agak tidak ramah. Tapi semenjak saya masuk ke SMK Alhasana, saya merasakan bahwa kakak kelas itu ramah, saling membantu dan saling mengenal gitu. Oke, berarti memang saat SMP mau melanjutkan ke SMA atau SMK, pikiran itu ada ya Kak? Berarti Kakak tuh takut, nih kan udah level atas dari sekolah nih, tadinya kan sekolah dasar, Betul. terus ke SMP, kita lanjut terakhir ke SMK. Iya. Berarti benar ya Kak seperti itu. Lalu boleh spill nggak Kak? Kenyataannya waktu Kakak kelas 10 nih gimana? Tidak terbayang sih Bu, dari kelas 10 itu yang tadinya kan saya menemui kakak kelas kan, awalnya kan miskat nih, miskat kan, ketemu kakak kelas miskat gitu. Awalnya kan ada tuh kakak kelas yang agak covernya itu lebih ke jutek gitu kan, terus galak juga. Ternyata pas kita akrab, kita saling mengenal, itu ramah banget. Apalagi kakak kelas yang ini sejurusan, maksudnya dia kelas MPLB juga nih Kak. Oh iya, sebelum lanjut, MPLB apa sih Kak? MPLB itu jurusan? Betul. Boleh di-spill nggak apa itu MPLB? Di MPLB itu singkatannya manajemen perkantoran dan layanan bisnis gitu. Oke, berarti kakak kelasnya juga MPLB? Iya, ada MPLB, ada DKV, dan ada AKL. Tapi yang menurut saya itu yang apa sih lebih ramah itu ya di MPLB gitu. Okay. Tapi semuanya juga ramah gitu. Iya, karena mungkin yang kakak kelas MPLB, kakak kelas 11 dan kelas 12-nya itu satu jurusan ya Kak ya? Betul, saling membantu. Waktu miskat itu mirip MPLS. Betul. Jadi di sini namanya miskat. Iya. Oke, miskat itu kamu jadi siswi baru di sini. Nah, bisa nggak kelihatan senioritas dari waktu miskat aja deh? Enggak sih Bu. Enggak kelihatan ya. Lebih ke solidaritas. Oke, dari masing-masing anggotanya, atau kita bisa bilang itu panitia ya Kak ya? Betul. Kamu bisa melihat mereka tuh saling kerja sama gitu? Betul. Oke, berarti nggak ada senioritas atau kayak yang kelas 12-nya jadi panitia, kelas 11-nya juga lebih senior kelas 12, itu nggak ada ya? Nggak ada, di semuanya sama gitu. Jadi kakak kelasnya nggak yang merasa saya lah paling kakak kelas. Ternyata di sini kakak kelasnya ramah-ramah semua. Apalagi kan di SMK Alhasana itu kan apa sih simbolnya itu kan berakhlakul karimah gitu. Jadi mereka menggambarkan nih semua bahwa kalau siswa-siswi SMK Alhasana itu berakhlakul karimah gitu. Jadi dari miskat aja kamu sudah dicontohkan nih berakhlakul karimah di sekolah ini seperti apa. Kita ke segmen kedua nih Kak. Topik kedua itu masalah pelajaran yang nggak ada di SMA ataupun di SMP, yaitu mata pelajaran kejuruan.
Kalau kamu MPLB, berarti kan kejuruannya itu perkantoran, tentang Betul. mengolah perkantoran. Iya. Boleh cerita nggak Kak? Gimana? Awalnya kan dulu tuh pas SMP tuh cita-cita aku Bu itu bukan masuk SMK. Oke. Dulu tuh apa namanya dokter kan seharusnya masuk SMA kan ya, Mhm. karena mungkin kepikiran apa namanya mikir 2 kali lagi akhirnya masuk SMK dan ternyata masuknya ke manajemen layanan dan bisnis Iya, gitu MPLB. perkantoran. Betul. Lalu? Kalau di MPLB itu yang tadinya menurut saya pelajarannya itu susah. Namun pas kita belajar dari dasar, terus naik lagi ke kelas 3 itu kita bisa mengetahui cara gimana kita mengelola surat, terus kita tahu apa namanya melayani pelanggan itu perlu, terus mengelola arsip-arsip yang masa lampau gitu. Oke, Kak Lestia tadi cerita sebenarnya maunya masuk SMA. Betul. Karena cita-citanya jadi dokter gitu Iya. kan. Nah, ketika masuk SMK dan memilih MPLB, kok bisa itu Katia sendiri atau dari orang lain atau ada tes? Gimana Kak? Kalau untuk yang manajemen itu kemauan saya Bu. Oke, itu kemauan kamu. Iya, kemauan saya karena kan tadinya saya nggak berpikiran untuk apa namanya kerja kan mau masuk kuliah. Tapi di SMK sana juga bisa kuliah, tapi bukan dokter, tapi tentang jurusan gitu. Berarti mitos tentang SMK itu ada mapel jurusan susah itu nggak susah-susah banget ya? Betul. Karena? Karena di apalagi di SMK ya Bu, kayak praktik gitu, lebih ke praktik. Jadi teori kita apa namanya berdampingan, jadi nggak melalui teori juga, nggak terus teori tapi ada praktiknya gitu. Jadi kita belajar sambil praktik gitu. Oh, tadi kamu jelasin ada dasar-dasar dulu, baru apa nih? Maksudnya gimana Kak? Ada dasar, ada mapel dasar. Ya, jadi kita dipelajarin dulu dari kelas 10 kita mengenal apa namanya pengenalan surat gitu. Iya. Terus pengenalan kayak Alat-alat kantor. iya betul, alat-alat kantor. Terus di keyboard kan biasanya kita kalau ngetik kan agak lambat sedikit, kita diajarin gimana ngetik 10 jari gitu. Tapi jujur deh Kak, singgung sedikit kalau boleh milih, Iya. bener mau di MPLB atau dua jurusan lain nih di SMK kan ada AKL dan IKP. Jujur aja, kamu sebenarnya lebih relate kemana? Relate ke MPLB sih. Oh, memang relate Iya. MPLB. Karena kan adik-adik di sana yang mikir gitu kan kalau MPLB itu sulit, ternyata enggak. Kalau kita pelajarin dari kelas 10 hingga nanti kelas 3 nih gitu kan, kita akan belajar lebih dalam nih. Apalagi nanti kan di SMK tuh ada PKL ya Bu. Oh iya, Iya di ada PKL, kita tuh belajar gimana dunia kerja nantinya gitu. Jadi kan kita bisa berpengalaman nanti masuk ke dunia kerjanya gitu. Oh, berarti Lestia ini sudah pernah PKL. Betul. Di mana nih? Aku di Jakarta Pusat. Itu relate nggak sama jurusan kamu? Relate. Kamu ngapain aja di sana? Aku di sana mengarsip surat, mengelola dokumen. Dan itu ada di mata pelajaran kejuruan. Ada. Berarti bermanfaat dong untuk kamu. Betul. Kayaknya kalau ibu nih, ibu aja bukan jurusan perkantoran ya, SMK-nya. Kamu tahu alat pembolong kertas? Betul. Katanya itu ada nama lain ya, dan namanya bukan alat pembolong kertas. Dan contoh untuk map, ada beberapa nama kan? Iya, ada map. Aku lupa lagi namanya apa ya. Gak apa-apa. Jangan kan kamu kayak ibu aja, map pokoknya map plastik, map kertas gitu betul, kan. betul. Di MPLB itu diajarkan dong. Berarti. Iya, ada map dari S, tapi aku lupa namanya apa gitu. Pakai bahasa Inggris. Oh, oke. Terus kalau di MPLB diajarin cara menyambut tamu, Betul. berpenampilan Rapi gitu. Kamu boleh nggak Kak, menurut kamu
yang rapih sebagai resepsionis tuh kayak gimana sih? Yang rapih itu kita kan biasanya kalau menyambut tamu kan menggunakan atribut kayak baju perkantoran itu kan. Terus kalau misalkan formal itu yang menggunakan baju perkantoran, kalau enggak yang kemeja sama celana yang blouse kita celana blouse terus pakai sepatu. Kerudungannya pun bukan yang asal di ini ya Bu, kita harus dimodelin seperti orang kantor supaya SOP-nya tuh terjalan gitu. Oh jadi tuh di MPLB juga ada cara menggunakan pakaian yang baik dan benar Ada untuk perkantoran. Nah kita Agak belajar bersinggungan nih sama SMK kita, kan berakhlakul karimah katanya. Cuman yang ibu tahu baju perkantoran tuh agak ketat ya Kak. Iya. Itu gimana kamu mensiasatinya? Kan kalau baju perkantoran itu agak ngetat, kita bisa memakai baju yang agak longgar sedikit kayak Oh di bajunya berarti kamu ngakalinnya. atau kan kerudungnya itu kan biasanya kan kita kan dililit kan, kita modelin dengan yang menutup dada tapi rapih gitu. Dan bisa menggunakan kemeja yang longgar dada gitu. Tapi kamu itu diajari juga? Iya. Oke, berarti lengkap ya. Berpakaian dengan rapi. Oke, kita ke cerita yang lain nih Kak. Ada cerita kalau anak SMK itu kayaknya ribet nih berorganisasi. Kayaknya Kalestia salah satu bukan disebut alumni ya, bukan disebut apa ya disebutnya, pernah menjabat jadi wakil ketua OSIS. Betul. Periode berapa? Aku periode 2024-2025 sebagai wakil ketua OSIS. Wah keren banget dong. Wakil. Iya. Ketuanya saat itu Kak Faiz. Ketuanya kelas 12. Iya. Dan kamu pada saat menjabat itu kelas 11. Iya. Oh, boleh diceritain nggak Kak? Gimana dari awal? Pasti kan panjang nih Kak. Dari Betul. kamu dipilih jadi calon dulu kan? Betul. Lalu sampai selesai, sampai kamu menjabat, lalu berpisah. Ceritain juga pengalamannya gimana menurut kamu? Oke. Saat SMP kan aku belum punya pengalaman sama sekali. Percaya diri pun enggak, komunikasi semuanya bersama-sama tuh enggak mengikuti organisasi gitu. Dan di SMK saya menerapkan bahwasanya kalau dewasa itu harus percaya diri gitu. Jadi saya berani untuk masuk organisasi gitu kan. Saya menerapkan diri saya kalau percaya diri itu perlu gitu. Jadi saya masuk organisasi, saya mendapatkan teman-teman walaupun bukan teman yang teman seangkatan, tapi kita bisa berkenal semuanya. Ada kelas 12 ya gitu. Jadi mereka bisa membimbing gimana apa sih yang baru masuk ke organisasi, apalagi kan saya kan baru masuk organisasi, udah menjabat sebagai wakil ketua OSIS, itu kan sangat menantang ya Bu. Jadi saya belajar gimana cara mengatur tim, terus bekerja sama, berkomunikasi dan sebagainya gitu. Jadi pengalaman berharga menurut kamu adalah saat kamu dulu nggak bisa komunikasi atau dekat sama banyak orang di SMK, kamu dituntut itu dan kamu sudah bisa. Itu kan pengalaman baik ya. Boleh nggak diceritain pengalaman yang kayak aduh sebenarnya gimana gitu jadi OSIS atau wakil ketua? Dulu pas saya menjabat sebagai wakil ketua OSIS, kan kakak kelasnya pernah PKL ya, jadi saya menggantikan ketua OSIS, dan itu berpengalaman kayak wah ini harus benar ekstra memimpin anggota-anggotanya. Itu apalagi kan rata-rata anggotanya itu
teman seangkatan saya, jadi kayak lebih sulit sih, kayak lebih, apalagi saya orangnya nggak enakan ya Bu, jadi kayak wah ini harus ngaturnya gimana ya gitu. Terus sih tanggung jawabnya kan lebih besar gitu, jadi saya harus berani nih, harus berbicara gitu, harus berani ngatur jadwal, ngatur keuangan semuanya Oke. gitu. Kira-kira dari yang kamu ceritain tadi, sudah berapa persen nih kamu tercapainya target dari visi misi kamu sebagai Waketos waktu itu? Berapa persen? Persennya itu 80. 80. Iya. 20-nya karena kamu capek gitu dan gak enakan atau gimana? Ini sih program OSISnya belum terjalan satu. Apa tuh? Dulu kan programnya itu pengen ngadakan podcast. Oh, oke. Belum kesampaian. Belum kesampaian. Betul. Berarti 80%, 20%-nya adalah kamu ada satu program yang belum terrealisasikan. Betul. Belum tercapai. Jadi sebenarnya organisasi ini penting banget ya. Betul. Di samping kita belajar di SMK, Betul. kita juga dilatih untuk berorganisasi, Betul. bertanggung jawab, Betul. tanggung jawab untuk diri sendiri ya Kak. Nah, kalau boleh dibilang nih, untuk adik-adik SMP, kamu punya nggak ajakan untuk ya udah masuk aja SMK Ya. gitu? Oke, ada. Buat teman-teman jangan takut untuk masuk di SMK sana, karena udah terjamin kita mempunyai kemampuan kayak seperti kita bisa masuk organisasi, kita bisa banyak belajar tentang karakter diri kita sendiri, kayak seperti percaya diri, kita bisa berkomunikasi, dan kita membentuk karakter yang bisa berakhlakul karimah. Dan jangan takut kalau masuk di SMK sana bertemu dengan kakak kelasnya, dan itu semuanya ramah-ramah dan baik banget gitu. Apalagi di jurusannya kita punya 3 jurusan. Yang pertama itu ada AKL, DKV, dan MPLB. Saya sendiri MPLB. Jangan takut untuk masuk ke MPLB karena sangat seru banget. Bisa praktik sambil belajar gitu. Oke, jadi untuk adik-adik SMP yang mau masuk SMK jangan takut nih. Karena SMK itu banyak banget keahliannya ya Kak. Betul. Wah, semoga Kak Lesti ya nantinya bisa menggunakan ilmu yang sudah diberikan di SMK Alasana, tetap jaga akhlakul karimahnya. Betul. Dan satu lagi nih, semoga lulus dan keterima PTN. Amin. Kita doain sama-sama ya, seluruh kelas 12 tahun ini insya Allah keterima semua PTN. Amin. Dan mudah-mudahan dapat kerja yang oke banget sesuai jurusannya. Thank you banget ya Kak Lesti ya. Sama-sama Bu. Semoga apa yang kita doain tadi dikabul sama Allah. Amin. Tetap semangat ya Kak. Yes, terima kasih Bu. Assalamualaikum semua. Dadah. Jangan lupa ya masuk SMK sana.